Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota New Delhi di India telah mulai menjual minuman dari urin sapi India seharga sekitar Rp80 atau sekitar Rp15.500 per liter. Pemerintahan India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Damodar Das Modi telah menghabiskan 5 hingga 8 miliar rupiah untuk pembangunan kandang sapi dalam 2 tahun terakhir. Dan fakta yang ada dikabarkan bahwa penyakit mematikan yang berkaitan dengan penggunaan urin di India telah berkembang. Ritual meminum kencing sapi. Sebuah sekte jamaah Hindu di India percaya bahwa dengan meminum air kencing sapi segar akan membantu mencegah mereka dari penyakit kanker. Umat Hindu percaya bahwa sapi adalah hewan suci dan mengklaim bahwa urin sapi memiliki sifat penyembuhan ilahiyah. Jairam Sigal adalah seorang umat Hindu yang percaya pada manfaat kesehatan dari urin sapi dan telah meminumnya selama lebih dari 1 dekade. Di kota utara India, Agra, puluhan orang berkumpul di penampungan sapi milik Dede Sigal untuk mendapatkan segelas urin sapi segar. Banyak orang datang ke sini dan akhir-akhir ini jumlahnya telah meningkat. Kami semua berkumpul di pagi hari dan meminum air kencing segar dari induk sapi yang memberikannya kepada kami, kata Sigal. Banyak yang mengatakan bahwa kenaikan jumlah orang yang minum urin sapi baru-baru ini dapat dikaitkan dengan sebuah kampanye yang dijalankan oleh pemimpin spiritual Hindu. Pengikut kultus tersebut mengklaim bahwa urin sapi dapat berhasil digunakan sebagai penyembuhan kanker, diabetes, tumor, TBC, masalah perut, dan banyak lagi. Mereka juga mengklaim bahwa dengan meminum kencing sapi adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi kebotakan. Hanya 2 hal yang murni di alam semesta ini, di dunia ini. Salah satunya adalah air dari sungai suci Gangga dan yang lainnya adalah urin dari ibu sapi suci, kata Ramesh Gupta, seorang pendeta Hindu. Urin sapi telah disebutkan dalam kitab suci kuno Hindu. Tidak ada yang bisa meragukan efeknya yang baik kepada tubuh manusia. Ini adalah karunia ilahi dari Tuhan, katanya. Pengikut sekte Hindu seperti Gupta ini bagaimanapun juga bersikeras bahwa tidak semua air seni dari sapi dapat bermanfaat. Sapi yang urinnya bisa diminum harus perawan, belum pernah melahirkan anak sapi juga. Urinnya harus dikumpulkan sebelum matahari terbit, saat urin memiliki efek terbaik, katanya. Namun ada juga orang-orang yang menentang klaim tersebut. Kami dapat memproduksi obat tetes mata, obat-obatan untuk penyakit perut, pasta gigi, sabun mandi, obat bubuk herbal, dan lainnya dari urin sapi, katanya. Banyak tempat penampungan sapi yang mengolah produk ini. Ada banyak permintaan untuk produk ini. Mereka memiliki penjualan yang baik. Ritual meminum urin sapi di India. Para perempuan India membuat banyak upaya untuk mengumpulkan urin tersebut. Itulah sebabnya hingga hari ini komoditas yang paling dicari di India adalah produk urin sapi. Sebuah laporan mengatakan bahwa kotoran memiliki sejumlah bakteri dan virus berbahaya. Seorang profesor dari Universitas Sydney mengatakan ada 3 penyakit mematikan di India dan bergerak dengan cepat dalam bisnis penjualan urin sapi. Hal pertama adalah leptospirosis, yakni wabah yang dibawa oleh hewan mamalia atau penyakit anjing yang dapat menular ke manusia, menimbulkan kerusakan hati dan meningitis. Penyakit yang menyebabkan artritis, wabah lainnya yang dapat menyebabkan pneumonia dan radang hati kronis. Keyakinan memang selalu menginspirasi para pengikutnya, meski hal itu terkadang di luar dari batas hal yang biasa. Mungkin bagi kebanyakan orang, air seni sapi tentu merupakan hal yang menjijikkan. Namun bagi sekte Hindu di atas, air seni malah merupakan suatu hal yang sangat berharga dan mengabaikan fakta yang ada bahwa urin tersebut adalah hasil dari pembuangan mekanisme tubuh sapi. Dan apapun itu adalah keyakinan mereka. Bagi saya sebagai seorang muslim, hanya bisa mengatakan satu ayat dalam surat Al-Kafirun, yakni bagimu agamamu, bagiku agamaku.
ditentang seorang dokter Hindu. Presiden Indian Medical Association, Dr. J.A. Jalayal, memperingatkan masyarakat untuk segera menghentikan aktivitas beresiko tersebut. Menurut Dr. J.A. Jalayal, tidak ada bukti ilmiah untuk keefektifan penggunaan kotoran sapi terhadap pencegahan COVID-19. Tidak ada bukti ilmiah yang konkret kotoran sapi atau urin bekerja untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Itu sepenuhnya berdasarkan kepada keyakinan, kata Dr. J.A. Jalayal seperti dikutip Reuters. Penggunaan kotoran dan urin sapi pada manusia dikhawatirkan bisa mendatangkan penyakit lainnya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya buat kesehatan manusia. Ada resiko kesehatan yang muncul jika warga mengolesi tubuh dengan kotoran sapi atau mengkonsumsi urin sapi. Penyakit lain dapat menyebar dari hewan ke manusia, tegas J.A. Jalayal. Kotoran sapi menurut Islam. Sebagai hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya, lalu apa benar kotoran sapi tidak termasuk najis? Terkait hal ini ada perbedaan pendapat di antara kalangan 4 imam besar mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hanafi menyatakan semua kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah najis. Sebaliknya mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Lebih lengkapnya, berikut penjelasan dari 4 imam besar mazhab terkait kotoran hewan yang dapat dimakan dagingnya, sebagaimana dikutip dari buku fikih 4 mazhab, jilid 1, karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Hukum kotoran sapi menurut imam besar mazhab Syafi'i. Semua kotoran hewan yang dimakan dagingnya seperti sapi termasuk najis, tanpa ada perincian. Mazhab Hanafi, kotoran hewan yang dagingnya dimakan adalah najis ringan mukhaffafah. Namun berbeda dengan kotoran burung yang disebut suci, seperti burung merpati dan pipit. Mazhab Maliki, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci, seperti sapi dan kambing. Namun bila seseorang diragukan dalam memiliki kebiasaan memakan makanan najis, maka kotoran hewan tersebut menjadi najis. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci, sekalipun hewan tersebut makan makanan najis selama itu tidak lebih banyak daripada makanan pokoknya. Kecuali hewan yang makanan utamanya adalah najis, maka kotorannya juga hukumnya najis. Salah satu hadis yang menjadi dasar beberapa mazhab berpendapat bahwa kotoran sapi tidak termasuk najis dapat disimak dari hadis berikut, yang artinya Rasulullah senang sholat dimanapun waktu sholat tiba, dan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari. Dan apapun itu adalah keyakinan mereka. Bagi kita sebagai seorang muslim, hanya bisa menyatakan satu ayat dalam surat Al-Kafirun, yakni, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.